Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan ini kita mengaji yaitu dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu keutamaan sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema pokoknya adalah keutamaan sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatil jamaati. Hada utawi iki iku bab sholatul jamaati, bab yang menerangkan tentang sholat berjamaah. An Abdullah bin Umar, saking Abdullah bin Umar, ruwiya diwedhake apa hadis an Abdullah bin Umar sangka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, radhiya muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhuma maring Abdullah bin Umar anhuma maring Abdullah bin Umar ana Rasulullah satune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iku ngendika sapa Rasulullah, sholatul jamaati utawi salat jamaah iku afdhalu utama apa salat jamaah min sholatil fardhi tinimbang salat munfarid atau salat sendirian piyambakan bisa'in kalawan 27 lan 20 apane darajate muttafaqun alaih. Ai hada utawi iki hadis iku muttafaqun alaihi, iku hadis Bukhari Muslim. Walahuma lan iku tetep kedue Imam Bukhari lan Imam Muslim. Am Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, radhiya muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu maring Abi Hurairah bi khamsin kelawan 25 20 apane juz'an bagiane. Wa kadalan iku kaya mengkono-mengkono bi khamsin wa isrina juz'an lil Bukhari katu Imam Bukhari an Abi Sa'idin saking Abi Sa'id wa qala an ngendika darajatan rupane derajate. Dados temriki artinya hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian hadis yang berasal dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dengan lafaz yaitu 25 juz atau 25 bagian. Begitu juga Imam Bukhari yang sumbernya dari Abi Sa'id dengan lafaz darajatan yaitu derajat. Ada hadis di sini Imam Bukhari dan Imam Muslim yaitu 27 derajat. Kemudian hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah adalah 25 juz. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang sumbernya dari Abi Sa'id adalah 25 derajat. Al-makna al-ijmali, makna secara universal. Ada usolati fil masajidi jama'atan syar'un, melaksanakan sholat di masjid secara berjamaah adalah syariat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lil hukmi bilugot lil hikamin balighatin wa mazaya kasiratin, karena berjamaah itu banyak hikmah-hikmah yang sangat banyak dan juga kelebihan yang sangat banyak. Minha ziyadatul ajri bikasratil khotwati sab'an fil dhulami. Di antaranya adalah hikmah dari sholat jamaah adalah adanya pahala tambahan atau bonus pahala dengan banyaknya langkah-langkah kita menuju ke masjid, yaitu langkah kita menuju masjid bagian dari setiap langkah menjadi kebaikan, dan setiap langkah dilebur dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lima waroda al-masyu ilal masjidi nurun, perjalanan menuju masjid adalah cahaya yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wa fiha ta'lifu bainal muslimin, wa fiha lan iku tetep indal hikmah jamaah at-ta'lifu utawi persatuan bainal muslimin, di antara orang-orang Islam. Hikmah daripada melaksanakan sholat berjamaah adalah kita bersatu kepada orang-orang Islam.
Orang Islam adalah saudara kita. Orang Islam adalah yaitu teman kita dalam berjuang. Orang Islam adalah menjadi kekuatan bagi kita. Di antaranya kekuatan orang Islam disimbolkan dengan simbol yaitu sholat berjamaah secara bersama-sama. Kenapa begitu? Karena kita semua orang Islam ini itu adalah satu tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita langkah kita dari rumah menuju masjid atau musola atau surah atau langgar atau majlis taklim atau pesantren atau yang lain, maka langkah kita semua adalah satu, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan sholat berjamaah. Wa jam'u qulubihim, dan di antara hikmah sholat jamaah adalah mengumpulkan hati-hati mereka. Hati-hati mereka, kita semua orang Islam adalah satu, yaitu hati untuk menuju menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fi akbari ibadatin khaisu yaqiful kabiru fiha bijanibil shaghiri wal ghaniyu bijanibil faqiri. Di mana ketika kita salat melaksanakan sholat berjamaah, tidak ada perbedaan di dalam melaksanakan sholat berjamaah, apakah itu orang kaya atau orang yang kurang kaya atau orang fakir, apakah itu orang besar atau orang kecil, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua yaitu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tujuannya adalah sama, yaitu kita semua mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian at-tahlil al-lafzi, analisis lafaz. Al-jama'atu lughatan at-ta'ifatu min kulli syai'in. Jamaah secara bahasa, secara lughawi bahasa atau linguistik adalah bagian dari setiap sesuatu. Wasar'an rabtu sholatil ma'mumi bi sholatil imami. Jamaah secara syara adalah menghubungkan antara sholatnya makmum dengan sholatnya imam. Maka ketika kita melaksanakan sholat jamaah, jangan lupa niat, yaitu makmuman lillahi ta'ala. Umpama kita melaksanakan sholat isya, usolli fardhol isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Kalau kita niat yaitu dengan sebagai makmum, kalau sebagai imam ya niatnya ya imaman. Kalau sebagai makmum, kita semua sebagai makmum, maka hubungkan niat kita untuk berjamaah kepada imam. Apabila kita semua melaksanakan sholat berjamaah, tetapi dalam hati kita tidak ada niat sholat berjamaah, maka kita dianggap kita sebagai sholat sendirian atau sholat munfarid, tidak mempunyai pahala 27 derajat. Wa qaluha utawi sithik-sithik jamaah, kedhi-kedhi jamaah iku imamun iku imam makmumun wa makmum. Dadi jamaah niku nggih saged wonten imam, wonten makmum, paling gedhe makmum setunggal. Niku pun namine salat jamaah. Qala jumhurul ulama mengatakan innaha sunnatun muakkadatun. Sesungguhnya salat jamaah adalah sunat muakkad, sunat yang sangat dianjurkan. Wajabu anil hadis alladhi ba'dahu qailina anna rasula hamma walam yaf'al. Kemudian mereka menjawab tentang hadis di mana hadis setelahnya yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bercita-cita dan tidak mengerjakan. Awli anna tarkal jama'ati kana alamatan ala nifaqi fi dalika zamani li hadisi la yatakhallafu anha illa munafiqun. Atau karena sungguhnya meninggalkan sholat jamaah adalah satu pertanda alamat yaitu nifak atau melaksanakan kenifakan sebagai seorang munafik pada waktu itu, karena ada hadis la yatakhallafu minha illa munafiqun. La yatakhallafu ora bakal ngeri sapa wong min anha sangka jamaah illa munafiqun, kejaba wong kang munafik. Wa qala Imam Ahmad biwujubiha. Imam Ahmad mengatakan atau berpendapat bahwa sholat jamaah adalah wajib. Wastadalla bil hadis alladzi ba'dahu, yaitu mengambil dalil dengan hadis setelahnya.
Wa qala innal uqubata la takunu illa bitarki wajibin. Ia mengatakan bahwa siksa itu tidak akan ada kecuali dengan meninggalkan wajib. Maka para pemirsa yang budiman, secara kesepakatan para ulama, jumhurul ulama, kebanyakan para ulama, maka sholat jamaah adalah hukumnya adalah sunat muakkad. Oleh karena itu, artinya sunat muakkad adalah sunat yang sangat dianjurkan ketika kita semua mempunyai waktu untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah, maka kerjakanlah sholat berjamaah itu, karena sholat berjamaah itu pahalanya sangat besar. Kemudian qala al-Hafidz Ibnu Hajar, Imam Hafidz Ibnu Hajar mengatakan sholatul jamaati fi sab'i wa ilwal isyrina mukhtasun bi sholati al-jariyati. Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa sholat jamaah pahalanya dengan pahala yang 27 derajat itu dikhususkan untuk sholat berjamaah pada sholat yang jahriyah. Jahriyah itu artinya sholat yang dikeraskan dalam berjamaah, yaitu sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Kalau begitu ini menurut Imam Hafidz Ibnu Hajar bahwa sholat yang pahalanya jamaah itu 27 derajat itu hanya dikhususkan untuk sholat maktubah, sholat fardu, maghrib, isya, dan subuh. Wabil khamsati wal isyinan mukhtasatun bi sholati asariyati. Dan dengan pahala 25 derajat itu dikhususkan bagi orang Islam yang berjamaah, yaitu pada waktu-waktu sirriyah, yaitu sholat maktubah, sholat wajib, sholat zuhur secara berjamaah, dan sholat asar secara berjamaah. Kemudian fikul hadis, pemahaman hadis ini, al-ula yang pertama adalah sihhatu sholatul munfarid. Yang pertama adalah sholat sendirian pun itu juga sah. Sholat sendirian di awal waktu itu juga bagus. Tapi lebih bagus lagi kita sholat sendirian, sholat berjamaah di awal waktu itu pahalanya lebih besar lagi. Kemudian pemahaman hadis yang kedua, fadlu sholatil jamaati wa mudha'afatu ajriha indallahi, yaitu keutamaan sholat berjamaah dan pahala-pahalanya yang dilipat gandakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para pemirsa yang budiman, yang penting kita semua bisa berusaha untuk selalu bisa melaksanakan sholat secara berjamaah. Kalau bisa dilaksanakan di lingkungan masjid atau musola, atau kalau tidak bisa kita berjamaah di rumah bersama dengan keluarga-keluarga kita, menunjukkan kita semua ini adalah satu keluarga yang kukuh, satu keluarga yang kuat, satu keluarga yang punya komunikasi yang baik. Dalam melaksanakan ibadah kita mampu untuk bisa secara berjamaah atau bersama-sama dengan keluarga. Semoga dengan hikmahnya sholat jamaah kita semua menjadi orang-orang yang ahli ibadah, keluarga kita termasuk orang-orang yang ahli ibadah. Amin Allahumma amin. Kemudian hikmah dari sholat jamaah adalah kita mampu untuk berkomunikasi dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita. Setelah kita melaksanakan yaitu jamaah, lakukan hubungan komunikasi yang baik dengan anak-anak kita. Apakah itu masalah yang berkaitan dengan sekolah, apakah itu masalah yang berkaitan dengan teman sejawat, masalah yang berkaitan dengan persoalan-persoalan pribadinya dalam melaksanakan tugas, yaitu belajar di sekolah atau di madrasah. Dengan demikian, maka rahmatnya, fadilahnya, dan hikmahnya dari sholat berjamaah, kita selalu dekat dengan keluarga-keluarga kita, karena kita semua mampu untuk bersama-sama berjamaah keluarga di rumah. Demikian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan ngaji pada kesempatan hari ini
Semoga kita semua selalu bisa melaksanakan yaitu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sholat berjamaah. Semoga kita semua diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma a'inna ala dzikrika. Ya Allah, berilah kami pertolongan untuk selalu dzikir kepadamu, untuk selalu ingat kepadamu, wa syukrika, dan selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan bisa ibadah dengan sebaik-baiknya. Demikian para pemirsa yang budiman, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala pagi kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sore kita juga mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mati pun kelak kita juga mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut. Bika, dengan pertolongan kamu ya Allah, asbahna, kita semua bisa memasuki waktu pagi. Wa bika amsayna, dan dengan pertolongan kamu ya Allah, kita pada sore hari kita bisa memasuki waktu sore. Wa bika nahya, dan dengan pertolongan kamu ya Allah kami bisa hidup. Wa bika namut, dan dengan pertolongan kamu dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita semua akan mati atau wafat atau meninggal dunia. Maka para pemirsa yang budiman, jangan lupa bahwa tujuan akhir kehidupan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa bahwa kehidupan kita ini akan berakhir. Kehidupan kita dari mulai pertama dan juga nanti akan berakhir. Mulanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An-nasu awwaluhu nutfah wa akhiru jifah." Manusia pertama kali adalah dia sebagai yaitu mani, sperma. Awal kita semua adalah sperma, dan akhir kita hidup adalah mati atau mayit. Maka siapkan untuk kita semua bekal di dunia, kehidupan di dunia yang sementara ini, dan juga nanti kehidupan di akhirat, kehidupan yang sangat kekal, kehidupan yang sangat abadi, kehidupan yang kita dambakan, yaitu kehidupan yang penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang penuh dengan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita semua ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak, kita semua bersama-sama dengan keluarga kita semua, para guru kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian para pemirsa, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Semoga segenap keluarga diberi keselamatan dan keberkahan, kelapangan rezeki dan kemudahan, kesuksesan dalam ibadah. Semua keluarga diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.